Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rahwan Sanusi, SAG MPDI. Selamat siang juga kepada rekan-rekan saya dari kelas akuntansi C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Al-Firdaus dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mengenai muamalah kepada rekan-rekan sekalian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai langsung presentasi kali ini. Pengertian muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari 3 kata, yaitu amala, yuamilu, dan muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, atau bisa juga disebut dengan hubungan kepentingan. Sedangkan pengertian harfiahnya adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, atau beberapa orang dengan memenuhi kebutuhan masing-masing. Pengertian muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula diartikan dengan arti yang sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti yang sempit, pengertian muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Kemudian, materi selanjutnya ialah kedudukan muamalah. Kedudukan muamalah dalam Islam terdiri dari 3 poin. Yang pertama, Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang muamalah karena bidang tersebut amat dinamis dan selalu mengalami perkembangan. Yang kedua, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tersebut tidak menimbulkan kemadharatan atau merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga, meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan akhirat, sehingga dalam ketentuannya mengandung aspek halal, haram, syah, batal, dan rusak. Setelah membahas mengenai pengertian dan kedudukan muamalah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan muamalah. Yang pertama, tujuan dari adanya muamalah ialah supaya di dalam kehidupan manusia tidak akan berlaku sesuatu kecurangan seperti rampas-merampas, ceroboh-mencerobohi, setelah tipu daya dan sebagainya. Yang kedua, kehendak manusia itu sendiri ialah meletakkan manusia nilai dan taraf yang tinggi sehingga beroleh keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga ialah muamalah menentukan peraturan-peraturan berusaha dan bekerja untuk manusia dengan jalan yang halal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Saudara Reki. Ruang lingkup muamalah. Secara garis besar, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Muawadlah ma'aliyah atau hukum kebendaan, B. Munakahat atau hukum perkawinan, C. Muhasanat atau hukum acara, D. Amanat dan ariyah atau pinjaman, dan yang terakhir E. Jirkah atau harta peninggalan. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Al-Muamalah Al-Adabiyah. Al-Muamalah Al-Abdiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban. Dan yang kedua, Al-Muamalah Al-Madiyah. Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya. Selanjutnya, perikatan-perikatan di antara sesama anggota masyarakat dalam masalah kebendaan, yaitu 1. Al-Bai'at Tijarah, jual beli, 2. Ran, gadai, 3. Kafalah, jaminan atau tanggungan, 4. Hiwalah, pemindahan utang, 5. Taflis, jatuh bangkit, 6. Al-Hazru, batas bertindak, 7. Asyirkoh, perseroan atau perkongsian, 8. Al-Mudorobah, perseroan harta dan tenaga, 9. Izarah, 10. Musakoh, pemberian hasil pertanian, 11.
Muzara'ah, kerjasama dalam perdagangan. 12. Asyuf'ah, gugatan. 13. Al-zi'alah, sayembara. 14. Al-hibbah, pemberian. 15. Al-ibro, pembebasan. 16. Asyulhu, perdamaian bisnis. 17. Beberapa masalah muasyirah muqaddisah. 18. Ariyah, pinjaman barang. 19. Al-izarah, sewa menyewa. 20. Wadi'ah, penitipan barang. 21. Wakaf. 22. Iqrar, pengakuan. 23. Wasiat. Baik, saya Riana akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Pelaksanaan muamalah. Jual beli dalam bahasa Arab menggunakan kata alabai, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Aturan-aturan syar'i dalam jual beli. Jual beli dianggap syah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i jika memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun jual beli yaitu harus ada pembeli, penjual, barang yang dijual belikan, alat tukar berupa uang, dan juga qad ijab qabul atau serah terima. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu harus ada. Jika tidak ada di tempat, penjual tetap menyatakan kesanggupannya untuk mengadakannya. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik sah penjual atau orang yang mewakilinya. Yang ketiga, diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Syarat nilai tukar. Yang pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua, bisa diserahkan pada waktu akad sekaligus secara hukum. Yang ketiga, jika jual beli itu dilakukan secara barter atau muqayyadah, barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. Macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual belinya. Menurut pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janji. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas mengenai jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. 1. Barang yang hukumnya najis menurut agama seperti anjing, babi, bangkai, dan lain-lain. 2. Jual beli sperma mani hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. 3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 4. Jual beli dengan muhaqawlah. 5. Jual beli dengan muhadaroh. 6. Jual beli dengan muamassah. 7. Jual beli dengan munabazah. 8. Jual beli dengan muzabanah. 9. Menentukan 2 harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 10. Jual beli dengan syarat iwad mahjul. 11. Jual beli gharar. 12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. 13. Larangan menjual makanan hingga 2 kali ditakar. Sedangkan jual beli yang dilarang oleh agama tetap pisah hukumnya. Yang pertama, menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli bendanya dengan harga yang semurah-murahnya. Sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. 2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. 3. Jual beli dengan najasyi. 4. Menjual di atas penjualan orang lain. Kemudian ada hikmah jual beli. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya. 2. Kehidupan menjadi terjamin dan tertib karena masing-masing bangkit untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi sarana hidup. Dan yang terakhir, masing-masing pihak merasakan kepuasan. Pernikahan. Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Hukum nikah. A. Wajib. Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang
memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan jika ia tidak segera menikah. Dengan pernikahan, akan dapat menjaga kehormatannya. B. Sunnah. Menikah mustahab hukumnya bagi seseorang yang berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. C. Makruh. Menikah makruh hukumnya bagi seseorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain, maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. D. Haram. Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan istrinya dalam hal jima dan nafkah, atau karena ketidakmampuannya dalam hal tersebut. Pernikahan yang dilarang, yaitu A. Nikah mut'ah, B. Nikah syighar, C. Nikah muhalil. Mahram. Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu A. Mahram mu'abad, yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. B. Mahram mu'akkad, yaitu wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Hitbah. Hitbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Rukun nikah, yaitu A. Adanya calon suami, B. Adanya calon istri, C. Adanya wali nikah atau wali nasab dan wali hakim. Saya akan menjelaskan materi tentang ijab qabul. Ketentuan dalam ijab qabul adalah: pertama, ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita. Yang kedua, ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki. Yang ketiga, menggunakan kata-kata nikah atau kata-kata lain yang semakna dengannya. Yang keempat, jelas pengungkapannya dan saling berkaitan. Yang kelima, diungkapkan dalam satu majelis, bersambung, tidak berselang waktu yang lama. Selanjutnya, walimatul urs. Walimatul urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Dilaksanakan setelah akad nikah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Selanjutnya, penceraian. Penceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah meninggalnya salah satu pihak suami atau istri, talak, fasah, khulu, li'an, ila, zihar. Selanjutnya, talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak merupakan perbuatan yang dibanggakan bagi setan. Macam-macam talak yaitu berdasarkan sigot yang dilafazkan. Pertama, lafaz syarih, yaitu ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna lainnya. Yang kedua, lafaz kinayah, yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna lainnya berdasarkan sifatnya. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan syariat, yaitu suami menalak istri pada waktu suci yang belum dijimai, atau talak yang dilakukan suami pada saat istrinya hamil dengan kehamilan yang jelas. Yang kedua, talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang menyelisihi syariat. Talak semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa. Meskipun demikian, talaknya tetap jatuh. Yang ketiga, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk merujuk istrinya pada masa iddah, tanpa mengulangi akad nikah yang baru walaupun tanpa keriduan istri. Yang keempat, talak bain. Talak bain adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak
merujuk istrinya yang ditalaknya. Berdasarkan waktu terjadinya, pertama, talak munajaj. Talak munajaj yaitu talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syariat atau syarat atau masa yang akan datang, dan maksud suami yang menalak adalah jatuh talak satu untuk saat itu juga. Yang kedua, talak mudhaf ilal mustaqbal. Talak ini yaitu yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, talak mu'alaq ala syartin, yaitu talak yang digantungkan oleh suami kepada syarat terjadinya sesuatu. Idah. Idah adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Idah karena suami wafat. 1. Bagi istri yang sedang tidak hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum, masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. 2. Bagi istri yang sedang hamil, masa idahnya adalah sampai melahirkan. Idah karena talak, faskah, dan khulhu. 1. Bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru saja bersama dengannya, maka tidak ada idah. Bagi istri yang sudah campur, masa idahnya adalah 1. Bagi yang masih mengalami menstruasi, masa idahnya 3 kali suci. 2. Bagi seorang yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena usia tua atau menopause, masa idahnya adalah 3 bulan. 3. Bagi istri yang sedang mengandung, masa idahnya adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Rujuk. Rujuk berarti kembali, yaitu kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istrinya sebagaimana semula. Selama istrinya masih berada dalam masa idah tajiyah, maka hukum rujuk 1. Sunnah. Rujuk dengan niat karena Allah untuk memperbaiki sikap dan perilaku. 2. Wajib. Misalnya bagi suami yang mentalak salah seorang istrinya, sedangkan sebelum mentalaknya ia belum menyempurnakan pembagian waktunya. 3. Makruh, dibenci. Apabila meneruskan perceraian, ia lebih bermanfaat daripada rujuk. 4. Haram. Jika dimaksud rujuk suami adalah untuk menyakiti istri atau untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Rukun rujuk. 1. Istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada pada masa idah tajiyah. 2. Keinginan rujuk suami atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa. 3. Ada 2 orang saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. 4. Ada sigar atau ucapan rujuk. Saya rujuk kepada engkau. Hikmah pernikahan. 1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah. 2. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik, dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta membangun keturunan yang sah. 3. Melalui pernikahan dapat menumpuk rasa tanggung jawab semuanya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, penyampaian materi pada presentasi kali ini telah selesai. Saya, Muhammad Rek Alfirdaus, mewakili rekan-rekan dari kelompok 1, meminta maaf apabila dalam hal penyampaian materi masih kurang dimengerti. Dengan ini, presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.